Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati Nisa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bab tentang suku bunga pada bank. Langsung saja yang pertama, yaitu apa itu suku bunga. Jadi ini bukan bunga sembarang bunga ya, namun ini adalah bunga bank. Yang dimaksud bunga bank di sini merupakan suatu balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual sebuah produk bank. Mengapa saya sebut prinsip konvensional? Karena pada bank-bank syariah tidak menggunakan sistem bunga ya, namun menggunakan sistem bagi hasil. Kemudian bunga bank ini juga dapat diartikan sebagai harga atau persentase keuntungan yang harus dibayar bank kepada nasabah apabila nasabah tersebut mempunyai simpanan di bank. Kemudian dapat diartikan juga sebagai harga atau persentase keuntungan yang harus dibayar nasabah kepada bank apabila nasabah tersebut mempunyai pinjaman di bank. Kemudian saya akan menjelaskan istilah debitur dan kreditur karena istilah ini sering terbalik. Yang pertama adalah debitur adalah pihak yang mempunyai hutang. Kemudian kalau kreditur adalah pihak yang memberikan hutang. Baik, selanjutnya adalah macam-macam bunga bank. Pada bunga bank ini ada dua bentuk bunga, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Yang pertama adalah bunga simpanan. Yang dimaksud bunga simpanan di sini merupakan bunga yang diberikan sebagai stimulus atau sebagai balas jasa bagi nasabah yang telah menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan tabungan, giro maupun deposito. Pertanyaan saya, di antara tiga bentuk simpanan tersebut, manakah yang mempunyai persentase bunga simpanan tertinggi? Ya, yang punya persentase bunga simpanan tertinggi ada pada deposito, kemudian yang punya persentase bunga simpanan terendah ada pada giro. Kemudian selanjutnya adalah bunga pinjaman. Yang dimaksud bunga pinjaman di sini adalah bunga yang diberikan atau dibebankan kepada peminjam atau harga yang harus dibayar oleh seorang nasabah karena nasabah tersebut telah meminjam uang di bank. Bunga ini biasanya juga disebut sebagai bunga kredit. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, manakah yang paling tinggi antara bunga pinjaman ataukah bunga simpanan? Nah, jawabannya tentu saja bunga pinjaman. Karena kenapa? Bunga pinjaman di sini merupakan pendapatan yang diperoleh bank dari nasabah yang meminjam uang di bank. Sedangkan bunga simpanan adalah biaya yang dikeluarkan bank karena bank harus membayar bunga simpanan kepada nasabah yang menyimpankan uang di bank. Saya analogikan ketika Pak Bambang mempunyai uang 20 juta dan akan mendepositokan uang tersebut di bank, maka Pak Bambang akan mendapatkan balas jasa berupa bunga simpanan sebesar 5% per tahun. Kemudian kalau Pak Bambang membutuhkan uang 20 juta dan akan meminjam uang tersebut di bank, maka Pak Bambang akan dibebankan bunga pinjaman sebesar 11% per tahun. Lah, selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman inilah yang merupakan keuntungan bagi bank. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bank dalam menentukan besar kecilnya suku bunga dilihat dari segi nasabah. Ya, pertama-tama perlu diketahui bahwa besar kecilnya penentuan suku bunga pinjaman sangat tergantung dari bank dalam melihat resiko yang dimiliki nasabah. Semakin besar resiko yang dimiliki nasabah, maka semakin tinggi pula bunga pinjaman yang akan dibebankan. Lalu semakin kecil risiko yang dimiliki nasabah, maka semakin kecil pula bunga pinjaman yang akan dibebankan. Baik, yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya suku bunga adalah kebutuhan dana pada bank. Faktor ini tergantung cadangan dana di bank. Apabila cadangan dana di bank ini sedikit, sedangkan permohonan kredit ini meningkat, maka bank akan mencari sumber dana dengan meningkatkan suku bunga simpanan, sehingga masyarakat akan berbondong-bondong menyimpan uang di bank, sehingga bank tersebut mampu memenuhi permintaan kredit. Kemudian apabila cadangan dana di bank ini banyak, sedangkan permohonan kredit ini sedikit, maka ini akan menjadi beban bagi bank, karena bank harus terus-menerus membayar suku bunga simpanan pada nasabah. Maka apa yang dilakukan bank? Bank akan menurunkan suku bunga pinjaman sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk meminjam uang di bank. Namun perlu kita ketahui, ya, meningkat dan menurunnya suku bunga simpanan tentu akan mempengaruhi besaran suku bunga pinjaman. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah target laba yang diinginkan. Nah, faktor ini jelas ya bahwa target laba akan menentukan besaran suku bunga simpanan maupun suku bunga pinjaman yang akan dibebankan kepada nasabah.
Kemudian yang ketiga adalah kualitas jaminan. Nah, apabila nasabah ingin meminjam dana di bank, tentunya nasabah tersebut harus menyerahkan jaminan atau agunan kepada bank. Nah, semakin berkualitas atau liquid jaminan tersebut, maka bank akan memandang bahwasanya nasabah tersebut mempunyai risiko kredit macet yang rendah, sehingga akan membebankan suku bunga pinjaman yang relatif kecil. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini diwakili oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang menentukan suku bunga acuan. Suku bunga acuan inilah yang akan menjadi patokan bank-bank umum untuk menentukan suku bunga simpanan maupun suku bunga pinjaman. Kemudian selanjutnya adalah jangka waktu pinjaman. Nah, semakin lama jangka waktu pinjaman atau tenor pinjaman dari seorang nasabah, maka akan semakin tinggi pula risiko kredit macetnya. Maka bank akan membebankan suku bunga pinjaman yang relatif tinggi. Begitupun sebaliknya, kalau semakin singkat tenor pinjaman atau jangka waktu pinjaman, maka risiko kredit akan semakin kecil. Maka beban bunga pinjaman pun akan relatif lebih kecil. Kemudian selanjutnya adalah reputasi perusahaan. Apabila yang meminjam atau debitur ini adalah badan usaha, semakin kredibel atau semakin reputasi perusahaan tersebut baik, maka risiko yang dimiliki debitur tersebut semakin rendah, maka bank akan membebankan suku bunga pinjaman yang relatif kecil. Kemudian yang ketujuh adalah produk yang kompetitif. Ya, setiap bank pasti punya produk kompetitif untuk menarik nasabah dengan menentukan besaran suku bunga pinjaman maupun suku bunga simpanan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah hubungan dengan bank. Nah, semakin baik hubungan dengan bank, maka bank akan menilai bahwasanya risiko kredit macetnya semakin sedikit, maka bank akan membebankan suku bunga pinjaman yang relatif sedikit. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang kesembilan adalah persaingan. Nah, setiap bank dalam persaingan tentu akan menentukan suku bunga yang lebih kompetitif dari pesaingnya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa peran BI melalui OJK ini adalah sebagai pengawas persaingan antar bank. Jangan sampai bank menentukan suku bunga yang jauh lebih tinggi ataupun jauh lebih rendah dari suku bunga acuan yang telah ditetapkan oleh BI. Kemudian yang ke-10 adalah jaminan pihak ketiga. Jaminan pihak ketiga ini apabila nasabah tidak mempunyai jaminan agunan yang bagus, sedangkan ingin meminjam uang dalam jumlah yang besar, nasabah tersebut bisa menggunakan jaminan pihak ketiga. Semisal jaminan pihak ketiganya ini adalah salah satu dari 10 orang terkaya di Indonesia, tentunya bank tidak akan pikir panjang untuk memberikan kredit kepada nasabah tersebut. Baik, selanjutnya adalah penentuan suku bunga dilihat dari bank. Nah, di sini ada biaya operasional. Biaya operasional di sini bisa jadi gaji karyawan, pembelian atau perawatan fasilitas. Nah, komponen biaya operasional ini akan masuk dalam penentuan suku bunga. Begitupun dengan cadangan risiko kredit. Ya, setiap kredit pasti mempunyai persentase risiko kredit macet, maka komponen itu akan dimasukkan dalam penentuan suku bunga juga. Kemudian selanjutnya adalah laba yang diinginkan. Ini sangat jelas bahwasanya komponen laba yang diinginkan tentunya akan dimasukkan dalam penentuan suku bunga. Dan yang terakhir adalah pajak, karena setiap kegiatan bisnis tentu akan ditarik pajak seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, pada slide ini teman-teman akan tahu besaran suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman atau kredit. Yang pertama adalah suku bunga simpanan. Di sini saya telah memiliki tabel suku bunga simpanan dalam bentuk deposito pada Bank BTN. Teman-teman bisa ketahui bahwasanya rentan suku bunga deposito di sini adalah 5-6%. Sedangkan pada suku bunga kredit ini saya ambil dari Bank Mandiri. Teman-teman bisa ketahui bahwasanya suku bunga kredit ini antara 9-17%. Dari sini teman-teman bisa ketahui bahwasanya suku bunga pinjaman atau bunga kredit ini jauh lebih tinggi daripada suku bunga simpanan pada deposito. Kemudian selanjutnya adalah menghitung bunga deposito. Di sini saya punya contoh apabila Pak Bambang ini mempunyai dana 100 juta yang akan disimpan dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 tahun, maka ilustrasi pendapatan Pak Bambang selama
1 tahun dihitung secara per bulan itu bagaimana? Caranya adalah 100 juta dikali bunga deposito yaitu 5,13% dibagi 12 bulan karena tadi pembaginya adalah bulan. Kemudian dikurangi 20% pajak karena deposito di atas 10 juta itu akan dikenai pajak. Maka keuntungan yang dimiliki Pak Bambang adalah Rp342.000 per bulan. Selanjutnya adalah jenis-jenis suku bunga ya. Jenis-jenis pembebanan suku bunga ini dibagi menjadi 3 yaitu flat rate, kemudian floating rate, kemudian sliding rate. Yang pertama adalah flat rate. Flat rate di sini diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian properti atau transportasi. Perlu dicatat, pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, sehingga angsuran setiap bulan juga sama sampai kredit tersebut lunas. Nah, teman-teman lihat pada pada kolom bunga. Di sini bunga dari awal angsuran sampai akhir angsuran ini sama 1 juta. Walaupun pokok utangnya semakin lama semakin berkurang. Sehingga angsuran pun dari angsuran pertama sampai angsuran terakhir ini pun akan sama 6 juta rupiah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis pembebanan suku bunga dengan menggunakan metode sliding rate. Sliding rate di sini diberikan kepada sektor produktif. Ini sangat baik sekali karena metode ini dimaksud agar nasabah merasa tidak terbebani oleh pinjaman. Jadi pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjaman, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan pasti menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Kita lihat pada kolom bunga di sini. Kita ketahui pada bulan pertama angsuran ini nasabah akan membayar 1.200.000, namun pada bulan terakhir yaitu bulan 12 hanya membayar 100.000. Ini dilihat dari sisa pokok, semakin sedikit sisa pokok utangnya maka bunga yang dibayar akan semakin sedikit, sehingga jumlah angsuran setiap bulan ini pasti akan menurun seperti itu. Kemudian jenis pembebanan suku bunga dengan menggunakan metode floating rate. Floating rate di sini menetapkan besar kecilnya suku bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Kita lihat pada tabel KPR di sini ya. Di sini biasanya kalau pada KPR ini akan diumumkan bahwasanya pada tahun pertama sampai tahun ketiga ini bunganya adalah fixed rate yaitu sebesar 7%. Tapi pada tahun keempat ini floating rate atau mengikuti pasar uang. Di sini pada tahun pertama sampai tahun ketiga adalah 7%, kemudian tahun keempat sampai tahun pelunasan itu 10%. Nah, jadi pada akhirnya hal ini juga berpengaruh terhadap angsuran setiap bulan, yaitu bisa jadi tetap naik maupun turun seperti itu. Baik, kemudian ya bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang memiliki sebuah simpanan yang harus dibayar oleh nasabah bank. Kegiatan perbankan terdapat 2 macam, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga agar keuntungan yang diperoleh dapat maksimal, maka pihak manajemen bank harus pandai dalam menentukan besar kecilnya komponen suku bunga. Komponen dalam menentukan suku bunga ini ada 5, yaitu total biaya, biaya operasi, cadangan risiko kredit, laba yang diinginkan, dan pajak. Pembebanan jenis suku bunga oleh bank adalah dengan memperhatikan jenis kredit yang dibiayai dan mempertimbangkan tingkat risiko dari masing-masing jenis kredit. Adapun 3 jenis pembebanan suku bunga yang dilakukan oleh bank yaitu dengan metode flat rate, sliding rate, dan floating rate. Demikian penjelasan saya mengenai suku bunga bank. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.